Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Misteri, tempat di mana cerita-cerita misteri dan menarik yang akan membuat kita terpesona. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang sangat menarik tentang cerita dendam di Kampung Jahanam. Sebuah cerita yang penuh dengan misteri, kejutan, dan ketidakpastian. Mari kita saksikan bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami makin semangat membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Terima kasih. Bab ke-18. Rati membuka pintu itu. Ruangan itu kosong. Hanya ada beberapa untaian tali di sana, seperti ruangan bekas tempat menyekap orang. Rati dan Adan pun pergi dari rumah itu, kembali bergabung dengan Hussein dan Rini di luar. Apa ada sesuatu, Dan? Enggak ada apa-apa, cuma ada satu ruangan kosong, Sein. Baiklah, kita kembali saja. Mereka bisa datang kapan saja, ucap Hussein. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu, kembali menyusuri jalan setapak yang membelah perkebunan itu sambil menghidupkan senter yang mereka bawa. Suara binatang malam menyertai perjalanan mereka malam itu. Tak lama kemudian, setelah 45 menit berjalan, tibalah mereka kembali di rumah Rati. Suasana tampak sepi. Tak ada lagi gerombolan orang-orang itu. Mereka bergegas masuk ke dalam rumah. Ini di luar perkiraan. Tak disangka mereka akan langsung mengincar kita, ucap Rati. Iya, ini terlalu cepat, Kak. Apa mereka curiga sama kita ya? Sejak kita memasuki kampung ini, kita ini memang sudah jadi target. Sepertinya gak heran kalau mereka memang ingin mencelakai kita, kata Adan. Iya, benar kata Adan. Rati, mereka pasti berpikir kalau kita pasti kalah jumlah. Makanya mereka nyerbu kita. Ingat gak semalam sore saja mereka mengirimkan guna-guna? Tapi bisa kita atasi. Karena itulah malam ini mereka ngirimkan orang-orang untuk mencelakai kita, ujar Hussein. Kalau udah gini, apa langkah kita selanjutnya, Nyaka? Tanya Rini. Sebaiknya kita bersiap-siap. Kalau mereka datang lagi, kita habisi saja. Siapapun itu, kalau sudah mengancam nyawa, kita wajib membela diri. Ini udah melenceng dari perkiraan kita. Rati, di tempat lain, apa mereka mengetahui kalau orang-orang kita akan datang? Itu sebabnya mereka melarikan diri, ucap Kades Ridwan. Entahlah, tapi kalau mereka melarikan diri, kenapa tidak ada laporan dari orang-orangmu yang berjaga di dekat Gapula? Aku yakin mereka masih di sini, balas Nyai Inggit. Kenapa tidak Nyai Terawang saja mereka? Biasanya kan selalu Nyai Terawang, dan kita tidak susah-susah mencari mereka seperti ini, Nyai, ucap Ridwan kesal. Sudah kucoba, tetapi penglihatanku saat menerawang mereka itu seperti ada yang menutupi. Aneh sekali, seperti ada yang melindungi anak-anak itu, tapi aku sendiri pun tidak tahu apa itu. Jelas Nyai Inggit tak kalah kesal. Besok paginya, malam itu pun berlalu. Adan dan Hussein terbangun karena alarm subuh, sementara Rati sudah lebih dulu bangun. Terlihat berkutat di dapur menanak nasi, sedangkan Rini masih di peraduannya. Pagi itu mereka melaksanakan aktivitas seperti biasa. Setelah ibadah mereka langsung mengambil motor yang disembunyikan sebelum ada orang yang lalu lalang di jalan. Hari ini petugas PLN akan datang memasang kembali sambungan listrik yang terputus. Matahari terlihat cerah, menyinari pagi itu. Tak ingin menyia-nyiakan panas matahari, Rati memilih mencuci baju-baju kotor yang sudah 2 hari menumpuk, dibantu sang adik. Sementara Adan dan Hussein membuat jemuran di samping rumah dekat pintu samping.
Setelah selesai, mereka berdua pun pergi ke sumur untuk membantu istri-istrinya. Ratih, rencananya hari ini aku dan Hussein akan membersihkan surau, ucap Adan. Oh, oke Dan, nanti siang kami nyusul ya. Soalnya hari ini petugas PLN mau datang buat masang listrik, balas Ratih. Setelah selesai mencuci pakaian, mereka pun menjemurnya bersama di jemuran yang sudah dibuat tadi. Setelah beres semua, Adan dan Hussein pun pamit izin ke surau. Rencananya mereka ingin membersihkan surau itu. Mereka tak tega melihat rumah ibadah itu terbengkalai. Kami pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa telepon ya, ucap Adan. Iya, nanti kami antar makan siang ke sana. Sekalian kita bersihin sama-sama, balas Ratih. Adan lalu mengulurkan tangannya. Ngapain Dan? Ucap Ratih datar. Salimlah, kan suamimu mau berangkat kerja. Ratih dengan nurutnya menyambut tangan Adan dan menempelkan di keningnya sambil menahan senyum. Pipinya terasa panas. Tin. Woi Dan, cepat keburu siang ini. Hussein yang sedari tadi menunggu di atas motor membunyikan klakson. Iya bentar, ganggu aja, gerutu Adan sambil berjalan menuju motornya. Adan dan Hussein pun berangkat pagi itu, berselisihan dengan warga-warga yang hendak ke sawah. Anehnya mereka terus memperhatikan ke arah Hussein dan Adan dengan tatapan keheranan. Adan sadar dengan tatapan itu. Pasti ada yang gak beres ini batinnya. 10 menit berkendara tibalah mereka di surau itu. Rumput di halamannya sudah setinggi paha. Mereka pun memarkirkan motornya halaman surau itu. Mereka lalu mengambil alat untuk membabat rumput yang dibawa dari rumah Ratih tadi. Lalu mulai membabat rumput yang tumbuh di halaman surau itu. Orang yang melintas di sana memperhatikan mereka berdua dengan penuh keheranan. Lagi asik-asik mereka membabat rumput. Tiba. Hei, sedang apa kalian di sini? Teriak seorang laki-laki baru baya sambil menenteng cangkul di bahunya. Mendengar itu, Adan dan Hussein langsung berdiri membalik badan ke arah asal suara itu. Kami hanya membersihkan surau, Pak. Semak sekali halamannya, jawab Adan sopan. Siapa yang menyuruh kalian? Kata bapak-bapak itu dengan nada tinggi. Tidak ada yang menyuruh, Pak. Hanya inisiatif kami saja. Kasihan surau ini masih bagus tapi tidak terawat, jawab Hussein sesopan mungkin. Kalian pendatang kan, tidak boleh sesuka hati di kampung orang. Lebih baik kalian pergi, teriak bapak itu lagi. Mendengar ucapan bapak itu, Adan kesal. Pak, saya lahir di sini. Bapak saya asli orang sini. Bapak yang siapa? Dari dulu bapak gak pernah saya lihat di kampung ini. Yang pendatang itu bapak. Lagi pula saya dan teman saya gak macem-macem kok di sini. Kami hanya membersihkan surau, jawab Adan yang udah kepalang kesal hatinya. Melihat itu, Hussein langsung menghampiri Adan dan berusaha menenangkan. Udah. Istighfar Dan, orang tua itu jangan dilawan, ucapnya sambil menepuk-nepuk bahu Adan. Mendengar jawaban Adan itu, bapak-bapak itu pun langsung terdiam dan segera berlalu pergi. Kesal Sein, main usir-usir aja. Kayak kita di sini ngapain aja. Heran bener lihat orang-orang di sini. Adan yang masih kesal menggerutu. Udah. Istighfar ini ujian. Kita kemari dengan niat baik. Sabar. Hussein mencoba menenangkan Adan yang sedang kesal. Mereka pun kembali melanjutkan pekerjaan mereka yang tadi tertunda. Di rumah Ratih, terlihat petugas PLN pun tiba.
dan mulai menyambung aliran listrik rumah ini yang diputus. Rin ini anterin minumnya ke depan, titah Ratih pada adiknya itu. Rini pun langsung mengangkat nampan berisi teh dan langsung bergegas mengantarkannya ke depan. Sementara Ratih akan memasak untuk makan siang mereka nanti. "Ini Bang, silahkan diminum dulu," ucap Rini sambil menyajikan teh untuk 2 orang petugas PLN itu. "Oh iya dek, terima kasih," salah satu di antaranya. Tak lama kemudian, listrik kembali bisa nyala. Petugas PLN itu pun pamit karena pekerjaan mereka sudah selesai. Ratih juga sudah siap-siap menyusun nasi dan lauk pauknya untuk dibawa ke surau. Setelah mengunci pintu, mereka berdua berboncengan berangkat ke surau. Bersambung ke bab 19.